Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Patut kita bersyukur pada pagi yang berbahagia ini pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, hidayah dan taufiknya yang Allah karuniakan pada kita semua. Pada pagi yang rada-rada mendung ini ya, insyaallah semoga Allah turunkan hujan pada kita semua. Saya akan sampaikan ayat Quran dalam surat Al-Waqi'ah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang buah surga yang namanya adalah pisang. Kita lihat di belakang ada buah pisang ya. Kemudian ada juga pohon kurma, pohon delima. Kemudian di belakangnya ada pohon kurma, di situ ada pohon bidara, di situ ada juga pohon mangga. Kemudian di belakang ada pohon kelor ya, pohon kelor yang dianggap sebagai obat untuk beberapa penyakit. Yang ingin saya sampaikan tentang buah pisang ya. Dan semoga di rumah bapak dan ibu-ibu pemirsa rahmatullah juga ada menanam pisang, dan nanamnya sederhana tapi faedahnya banyak, bahkan disebutkan memiliki kandungan kalsium yang tinggi, kemudian juga karbohidrat dan potasium ya, yang memiliki fungsi untuk yang tentu saja mengenyangkan, kemudian meredam demam, kemudian juga melancarkan sistem pencernaan. Pemirsa rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa talhin mandud, dan pohon pisang yang buahnya bertundun-tundun, berlapis-lapis. Dan kita lihat ini belakang, alhamdulillah sudah masak ya, dan alhamdulillah pula dimakan oleh kelelawar yang terbang malam-malam, sering mencium wangi pisang dia. Mereka kemudian bertebaran dan makan beberapa di antaranya, dan sengaja saya biarkan biar ada sedekah untuk hewan-hewan yang butuh makan ya. Alhamdulillah satu di antaranya sudah dimakan, dan mungkin kalau dibiarkan sampai malam bisa habis ya, dimakan oleh kelelawar itu. Yang ingin saya sampaikan, kadang-kala kita memang melupakan bahwa pisang yang harganya tidak semahal pohon lain yang juga disebutkan dalam Al-Quran, seperti anggur, kemudian delima, dan ini pohon delima, dan semoga sebentar lagi berbuah ya. Atau tin dan zaitun juga, apalagi anggur ya, memang harganya mahal ya. Tapi ternyata khasiatnya juga tidak kalah besar dari korma, dan itu secara gamblang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana juga tentang zaitun dan rumman, delima juga disebutkan dalam Al-Quran dari surat Al-An'am ayat 141 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kutipan ayat, wa zaitun wa rummana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Dan pohon zaitun, kemudian rumman, yang delima, yang serupa, dan ada pula yang tidak serupa. Tentang anggur kita tahu, wa inaban qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaika gulba, dan seterusnya itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an. An-nakhl ya, an-nakhl itu kurma, alhamdulillah di sini juga ada. Tentu saja jeruk nipis, ada juga lengkeng ya, alhamdulillah, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi juga rasanya masuk pada wafaqihatin katsirah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Dan
buah-buahan yang demikian melimpah di surga. Tentu saja lengkeng juga ada walaupun tidak disebutkan secara langsung. Ada matua ya yang juga di situ ada di depan. Kemudian ada pohon anggur, ada anggur, bukan durian ya, durian di belakang belum berbuah. Di situ juga ada buah durian, tapi juga belum berbuah. Semoga Allah memberikan kemudahan agar buah durian itu berbuah secepatnya. Termasuk juga ada buah manggis ya, dan buah-buah lain yang ada yang alhamdulillah saya tanam di sekitar rumah ini. Ya, alhamdulillah ada bidara yang juga disebutkan dalam Al-Quran. Tentang zaitun dan tin kita ada surat at-tin yang at-tin wa zaitun wa turi sinin hadzal baladil amin. Yang saya sampaikan adalah bahwa tatkala kita mengkonsumsi pisang yang harganya cukup murah, maka kita ingat bahwa itu adalah salah satu buah yang disebut buah surga ya, setara dengan delima, setara dengan zaitun, setara dengan tin, setara dengan bidara, dan seterusnya. Mari kita syukuri apa yang ada di tengah-tengah kita. Tanamlah pisang, dan begitu menanam pisang itu kita ingat, wah ini adalah salah satu buah surga yang nanti akan menjadi dikonsumsi oleh orang-orang yang masuk di dalamnya. Harganya murah, tapi ternyata Allah memberikan porsi yang cukup bagi pisang untuk disebutkan di dalam kitab suci. Wa talhin mamdud, dan pisang-pisang atau pohon pisang yang buahnya berlapis-lapis atau bersusun-susun. Satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh buah-buahan yang lain. Bahkan ada yang sampai buahnya, tandannya itu ada yang 500, ada yang 1000 yang berlapis-lapis betul. Dan itu mungkin insya Allah kita dapatkan nanti tatkala kita semua sudah ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semangat bersyukur, semangat untuk senantiasa mengingat bahwa apa yang ada di sekitar kita, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karunia itu patut kita syukuri, termasuk buah pisang yang ada di belakang ini. Dan kita sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sungguh tidak pantas kita untuk mengingkari, mendustakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan, termasuk pagi yang cerah ini, yang rada mendung tapi segar gitu, segar bersama pohon-pohon yang ada mungkin di sekitar ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.